Al-Quran untuk melengkapi uraian dan pencerahan surah Al-An'am ayat 57 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Sa'ad Murdi. Kepada Ustadz Murdi kami persilahkan. Terima kasih Bu Eni. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang dilimpahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan, kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain. Sehingga pada pagi ini kita dapat bertemu di Zoom Al-Asani dalam rangka belajar menguraikan ayat-ayat Al-Quran setiap pada subuh setiap hari. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 57 dibimbingan Buya Rizal, kemudian didampingi oleh Eyang Rini Sumarno. Alhamdulillah kita sudah mendapat pencerahan penjelasan yang cukup banyak. Demikian, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur pembacaan tadabbur Al-Quran ayat 57. Baiklah, saya bacakan dulu tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah nakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Sadaqallahul azim. Qul. Ada lagi sakit ya, dicemah sedikit saja. Katakanlah hai Muhammad, ini ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bih. Sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kalian mendustakannya. Ma indi ma tasta'jilun nabi, tidak ada padaku apa atau azab yang kalian mintakan supaya disegerakan untuk datang, untuk kedatangannya. Maksudnya, bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kalian minta untuk disegerakan kedatangannya. Inil hukmu illa lillah. Allah menetapkan hukum, yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Yaqusul haq, dia menerangkan yang sebenarnya. Wa huwa khairul fasilin, dan dia Allah pemberi keputusan yang baik. Orang munafik minta diturunkan azab itu dengan segera.
Jelaskan dalam Al-Quran yang benar dari Allah gitu. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw wi'tina bi'azabin alim. Wa iz qalu, dan ingatlah kita ketika mereka berkata, yaitu orang-orang musyrik berkata, apa katanya? Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, jika betul Al-Qur'ani dia adalah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Awi'tina bi azabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Kemudian apa yang terjadi dalam surah Al-Surah ayat 14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha wallazina amanu musbiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Ala inna lillazina yumaruna bis sama'i lafi dhalalim ba'id. Sudah katakan yasta'jilu bihal ladzi la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Sedangkan bagi orang beriman, apa katanya? Wallazina amanu musbiquna minha wa ya'lamuna annahal haqqa. Orang beriman atau merasa takut kepadanya dan meyakini bahwa kiamat itu adalah benar dan pasti terjadi. Ala innallazina yumaruna bis-sa'ati lafi dhalalim ba'id. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang membantah tentang terjadinya hari kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. As-Surah ayat 18. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law anna indima sta'tajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Wallahu a'lamu bizzalimin. Katakan di situ. Qul, katakanlah hai Muhammad, lau anna indima tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Kalau sekiranya ada padaku azab yang kamu minta supaya disegerakan, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu dan kalian. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Naml ayat 46 Allah berfirman, itu dikatakan, Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qablal hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qablal hasanah. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Ayat ini dalam bentuk pertanyaan, mengapa itu membantah untuk meminta disegerakan kejahatan. Seharusnya mintalah segera kebaikan datang, janganlah minta kejahatan. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi ayat ini secara langsung pesan kepada kita, mintalah kebaikan, kemudian beristighfarlah sebanyak mungkin, minta ampun kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat darinya. Nah, contoh kebaikan itu dalam surah An-Nisa ayat 8 katakan, di mana bila terjadi pembagian harta warisan, di mana hadir kerabat yang meninggal, itu anak yatim, saudaranya yang miskin, dan berikanlah mereka sekadarnya. Maksud mereka hadir itulah mereka
yang tidak mendapat bagian warisan itu. Misalnya ponakan yang meninggal atau cucu yang meninggal di mana anaknya lebih dahulu meninggal dari yang punya waris, sehingga dia anaknya tidak dapat waris, tetapi cucunya juga tidak dapat waris, tetapi dia hadir, dia ada. Hadir itu maksudnya ada ketika pembagian warisan itu dilaksanakan. Hadir, dia sudah lahir gitu. Wah, kemudian dikatakan di situ bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim wa iza hadaral kismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, itu anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dalam surah Al-Isra ayat 92 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, autus kitos samaa kama za'amta alaina kasifa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ayat ini tadi orang-orang kafir minta disegerakan azab yang datang. Maka selain azab yang tadi ayat sebelumnya, maka dikatakan di situ atau kata dia autus kitos samaa kama za'amta alaina kisapa, atau kamu jatuhkan dari langit berkeping-keping kepada kami, atas kami sebagaimana kamu katakan. Au ta'tina bi au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Nah, itu dikatakan atau kamu datangkanlah Allah dan malaikat berhadapan muka dengan kami. Inilah perangai orang kafir yang tidak mungkin itu dipenuhi. Maka itulah perlu diperhatikan sifat orang kafir yang selalu nyeleneh gitu. Kemudian dalam surah Yusuf Allah berfirman surah 3 ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Di situ dikatakan nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepada kamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang yang belum mengetahui. Jadi ayat ini secara langsung menjelaskan Nabi itu mengetahui segala sesuatu setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita dalam Al-Qur'an, cerita para nabi yang tertulis itu bukanlah karangan dari Nabi itu sendiri, tapi adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Itulah di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat 32 Allah berfirman, di situ orang musyrik berkata, wa iz qalu Allahumma in kana hadzal huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi azabin alim. Ayat ini sudah dibacakan tadi, dan ingatlah ketika orang musyrik itu berkata, wahai Tuhan, ya wahai Allah, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dia ada benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah azab kepada kami, azab yang pedih. Ini ayat ini menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu menantang Allah dengan minta disegerakan datangnya azab. Itulah yang dikatakan mereka. Kemudian mereka berdoa, waqalu rabbana ajil lana kitana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, itu wahai Tuhan kami, cepatkanlah azab kami untuk kami, diperuntukkan bagi kami sebelum hari hisab. Jadi doa ini janganlah kita baca, tapi inilah peringatan kita. Itulah doa orang-orang musyrik. Dia minta disegerakan azab. Nah, itu janganlah coba sekali-sekali berdoa seperti ini. Semoga kita terhindar dari doa yang demikian. Doa kita adalah minta
dihindarkan dari azab, kita dibebaskan dari azab, bukan minta disegerakan, minta dijauhkan dari azab itu, ya. Karena azab itu sangat berat. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi au atatkumus sa'ah ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Dikatakan kul, katakanlah hai Muhammad, ara'aitakum in atakum azabullah au atatkumus sa'ah. Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat. Ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Nah, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 30 berkatakan bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa qauma nuhin lamma kazzabur rusulu aghayraqtahum lamma kazzabur rusula raknahum wa ja'alnahum linnasi ayah wa a'tadna lizalimina azaban alima. Ya, telah dikisahkan kepada kami, ya, dibinasakan kepada kami kaum Nuh, itu dikatakan lamma kazzabu rusula raknahum wa ja'alnahum linnasi ayah. Tatkala mereka mendustakan rasul-rasul, jadi kaum Nabi Nuh mendustakan rasul-rasul, maka kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Maka cerita apapun di dalam Al-Quran tentang rasul-rasul, tentang para nabi, itu sebenarnya pelajaran bagi manusia. Wa a'tadna lizalimina azaban alima. Kami telah menyediakan bagi orang yang zalim azab yang pedih. Jadi azab yang pedih itu teruntuk orang yang zalim dan bukan teruntuk orang beriman. Karena itu marilah kita tingkatkan keimanan kita sebaik mungkin dan kita tinggalkanlah segala bentuk kezaliman sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian dalam surah Al-Qamar Allah berfirman, Kazzabat Samudu bin Nujur. Di situ kan kaum Samud pun telah mendustakan ancaman itu. Ada cerita yang lain bahwa para nabi tiap kaumnya itu mendustakan ancaman itu. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 1 katakan ata amrullahi fala tastajiluh subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta segerakan datangnya. Subhanallah wa subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Dalam surah Al-An'am ayat 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taqsutur min waraqatin illa ayya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ar wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Di situ dikatakan wa indahu mufatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dia mengetahui apa yang di darat dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tiada selain daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Wala habbatin fi zulumatil ar, dan tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kedalaman bumi dia juga mengetahui. Wala radbin wala yabisin fi illa fi kitabim mubin, tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Itulah yang dikatakan, sehingga apapun yang
terjadi itu sudah tercatat, Allah Maha mengetahuinya. Dengan adanya catatan itu Allah mengajarkan kepada kita semuanya tercatat. Janganlah kalian bermain-main. Wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 85 Allah berfirman, sesungguhnya hari pengetahuan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadalah kamu dikembalikan. Jadi kalau ada yang bertanya kapan hari kiamat, hanya Allah yang tahu, karena pengetahuan itu ada pada sisinya. Nah, siapapun tidak ada, hanya diketahui tanda-tandanya saja kapan terjadi, wallahu a'lam. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 46 Allah berfirman, waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Sesungguhnya makar yang mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Kemudian dalam surah Al-Alaq ayat 18 Allah berfirman, sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Ini pada terjadi ke hari kiamat nanti, mereka akan disiksa malaikat inilah yang datang kepada mereka untuk menyiksa mereka. Wa sadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal hitab. Di situ kami kuatkan kerajaan, kami berikan kepada kepadanya hikmah kebijaksanaan yang menyelesaikan perselisihan. Cerita ini tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud menyelesaikan perselisihan dua orang, mereka diberi hikmah yang dengan kebijaksanaannya. Kemudian innahu laqaulun fals, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka kita mempelajari Al-Quran, maka kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Dijelaskan innahu laqaulun fals itu ya, memisahkan antara hak yang batil. Oleh karena itu, kita diwajibkan harus memahami Al-Quran, bukan sekedar membaca saja, tetapi harus memahami. Mau tidak mau kita harus belajar kaidah bahasa Arab untuk memahaminya. Kalau kita membaca terjemahan saja, ada hal yang luput dari pengamatan kita karena ada metode yang kita tidak ketahui. Kemudian firman-Nya, inni ala bayyinatin min rabbih wa kadzabtum bih, sesungguhnya aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku sedangkan kalian mendustakannya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Hud ayat 13, afaman kana ala bayyinatin min rabbih, apakah orang kafir itu sama dengan orang yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya? Tentulah tidak sama, karena dalam bentuk pertanyaan ini pertanyaan mengingkari persamaan antara orang kafir dengan orang yang mempunyai bukti yang nyata. Kemudian dalam surah Hud ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmah min indihi fa ummiyat alaikum anuzlimukum liusi ayun anulzikmukumuha wa antum laha karihun. Mereka berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberikannya kepadaku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apakah kamu paksakan? Apakah kami paksakan kamu menerima padahal kamu tidak menyukainya? Ini pesan-pesan yang disampaikan dalam ayat ini perlu kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan kita dapat
memahaminya dapat meningkatkan keimanan kita, dapat meningkatkan ketakwaan kita sebagai motivasi bagi kita untuk beristiqomah dalam mempelajari Al-Quran, sehingga kita benar-benar dapat memberi petunjuk, dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, sehingga kita selamat dari jalan yang sesat, kita menuju jalan yang lurus. Demikianlah ayat-ayat ini, pesan yang disampaikan itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, ada kemungkinan kekeliruan kami dalam membacakan, dalam mengutip ayat-ayat ini. Mohon dimaafkan karena kami termasuk orang dalam belajar, termasuk penuntut ilmu. Tentu ada kesalahan bagi kami. Kemudian kepada yang banyak yang hadir, yang mendengar kami, kemudian kepada Allah kita minta ampun agar apa kajian kita pagi ini dapat diberikan rahmat oleh Allah dan diberkahi dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.